Di tengah hamparan sawah desa yang hijau dan subur, berdirilah rumah megah milik Pak Haji Mahfud. Rumah itu menjulang dengan pagar besi hitam, genteng merah mengilap, dan halaman luas berisi mobil-mobil mahal. Di balik keindahan fisiknya, rumah itu menyimpan luka yang tak kasat mata. Sejak kepergian Arifanak semata wayangnya rumah itu berubah dingin, seolah kehilangan nyawa. Namun, bukan karena duka, melainkan karena kebencian yang tumbuh perlahan-lahan. Aisyah, menantu Arif, masih tinggal di rumah itu bersama putranya yang baru berusia 5 tahun, Fikri. Tubuh kecil Fikri kurus, wajahnya pucat, dan batuk-batuk tak kunjung sembuh. Sejak ditinggal ayahnya karena kecelakaan kerja setahun lalu, Fikri hanya punya ibunya. Dan ibunya, itu Aisyah, hanya punya sabar. Namun, sabar tak membuat hidupnya mudah. Bu Hajah Rukayah, ibu mertuanya, menganggap Aisyah sebagai beban. Perempuan kampung, bawa penyakit ke rumah ini, ujar Bu Hajah suatu pagi, saat Aisyah mengelap meja makan. Aisyah menunduk, tangannya berhenti sejenak, lalu kembali mengelap perlahan. Tak ada kata keluar dari bibirnya. Ia tahu, melawan hanya akan memperparah keadaan. Setiap hari, Aisyah diperlakukan bukan seperti bagian dari keluarga, melainkan seperti pembantu. Ia harus mencuci baju seluruh penghuni rumah, menyetrika, memasak, menyapu halaman, bahkan memijat kaki Bu Hajah setiap malam. Jika ada yang kurang, teriakan akan terdengar dari lantai atas. Orang tuamu saja tak bisa kasih kamu warisan. Sekarang mau hidup gratis di rumah kami. Bu Hajah terus-menerus mengulang luka itu. Pak Haji Mahfud tak pernah membela. Lilaki Peru, baya yang setiap Jumat berdiri di mimbar masjid itu, justru menjadi sosok yang dingin terhadap cucu dan menantu. Dalam pikirannya, Aisyah adalah perempuan miskin yang merusak masa depan Arif. Ayah sudah bilang dulu, jangan nikah sama perempuan miskin. Tapi dia ngotot. Sekarang lihat akibatnya. Dea Moti muda, kamu masih di sini bawa-bawa anak sakit, kata Pak Haji di ruang tamu suatu sore. Ketika Aisyah hendak meminta izin membeli obat untuk Fikri, Aisyah hanya menunduk. Tangannya menggenggam botol minyak kayu putih yang baru dibeli. Uangnya tinggal beberapa lembar ribuan. Hasil menyisihkan uang jajan anaknya yang tak seberapa. Ia tak pernah meminta uang pada Pak Haji. Tapi kali ini, Fikri sudah 3 hari demam tinggi, dan ia kehabisan simpanan. Kalau nggak bisa ngurus anak, tinggalin aja di puskesmas, biar negara yang urus, ucap Bu Hajah tanpa rasa bersalah. Mata Aisyah mulai berkaca-kaca, tapi tak tumpah. Ia tak ingin air matanya menjadi bahan tawa perempuan berhati keras itu. Di malam-malam panjang, saat semua tertidur lelap di kamar berase, Aisyah memeluk Fikri yang menggigil di kamar kecil bekas gudang. Bau pengap, dinding lembab, dan ranjang tipis jadi teman tidurnya. Ia membisikkan doa dalam hati, berharap ada jalan keluar dari hidup yang menghimpit ini. Fikri terkadang terbangun dan bertanya, "Bu, Abi kemana? Kenapa nggak pulang-pulang?" Aisyah selalu menjawab hal yang sama. "Abi lagi di tempat yang indah, Nak. Kita doakan terus ya, supaya kita juga bisa jadi orang baik seperti Abi." Malam-malam itu sepi, tapi di balik sepi, Allah masih mendengar. Bu Hajah selalu berdandan rapi saat keluar rumah, membawa tas mahal, dan membusungkan dada ketika menyapa tetangga. "Alhamdulillah, cucu saya sehat-sehat saja, tinggal sama kami. Kami rawat dengan baik." Padahal kenyataannya, ia bahkan tak tahu nama obat yang harus diminum cucunya. Pak Haji selalu terlihat bijak di mata warga. Pidatonya di masjid soal keikhlasan dan tolong-menolong selalu membuat jamaah mengangguk kagum. Tapi, di rumahnya sendiri, suara batuk cucunya dianggap sebagai pengganggu ketenangan. Pernah suatu hari, Fikri bermain di halaman depan, mengejar ayam tetangga yang nyasar masuk. Ia tertawa kecil, bahagia, karena sesekali bisa menghirup udara segar. Tapi Bu Hajah berteriak dari lantai 2. "Hai, jangan lari-lari. Nanti jatuh bikin malu keluarga besar Haji Mahfud." Fikri terdiam. Ia menunduk
dan berlari masuk ke gudang, menangis pelan agar ibunya tak mendengar. Sementara itu, Aisyah hanya bisa menahan sakit di dadanya. Ia ingin membela anaknya tapi ia sadar. Satu kata saja bisa membuat ia dan Fikri diusir tanpa ampun. Hari-hari terus berjalan seperti itu. Rumah besar itu menjadi tempat yang sempit bagi Aisyah dan Fikri. Bukan karena ukuran ruang, melainkan karena tidak adanya kasih sayang. Semua serba dingin, lantai marmer, pintu kayu jati, dan hati para penghuninya. Aisyah mulai menyadari bahwa ia bukan lagi bagian dari keluarga ini. Jika memang pernah dianggap bagian sejak awal, tapi untuk pergi, ia tak punya apa-apa. Dunia terasa seperti menggenggam pasir. Semakin digenggam, semakin hilang. Di suatu pagi, saat matahari mulai naik, Aisyah duduk di dekat jendela kecil kamar gudangnya. Ia menatap Fikri yang masih lemah di ranjang tipis, lalu menatap langit. Ya Allah, kalau memang aku harus pergi dari rumah ini, tunjukkan jalan yang terbaik. Aku ridho, asal anakku selamat, bisiknya lirih. Ia tak tahu, doanya akan segera dijawab, tapi tidak dengan cara yang ia harapkan. Rumah besar itu tetap berdiri megah, tapi di dalamnya, hati orang-orang yang tinggal di sana perlahan mulai rapuh oleh kebencian dan kesombongan. Sebab sebesar apapun rumah dibangun, jika tanpa cinta dan kasih, ia hanyalah sangkar emas bagi jiwa-jiwa yang terpenjara. Dan bagi Aisyah, penjara itu sudah terlalu sesak untuk ia tinggali lebih lama. Senja turun perlahan, menyapu langit desa dengan semburat jingga yang indah. Cahaya mentari mulai redup, menyoroti halaman depan rumah besar Pak Haji Mahfud yang kini lengang. Angin sore berembus pelan, menggoyangkan dedaunan mangga di sisi kanan. Rumah seolah ikut menyaksikan detik-detik paling pahit dalam hidup Aisyah. Dari dalam rumah, terdengar suara langkah kaki yang terburu-buru. Bu Haja Rukayah membuka pintu ruang tamu dengan kasar. Wajahnya merah padam, tangan kanannya menggenggam selembar kwitansi dari toko emas. Apa ini, Aisyah? Bentaknya sambil menghampiri perempuan muda yang tengah memberi obat pada Fikri yang demam. Aisyah terkejut. Ia menoleh pelan, meletakkan sendok kecil dari bubur obat, lalu berdiri dengan gugup itu. Kwitansi toko emas, Bu, jawabnya pelan. Bukannya saya buta, saya tanya. Kenapa kamu jual gelang Arif? Itu warisan dari anak saya. Bukan untuk kamu jadikan modal dagang keliling, atau beli obat murahan. Aisyah menunduk dalam, suaranya lirih. Saya jual karena Fikri sudah 2 hari panas. Bu, saya takut. Dia, kenapa-kenapa? Sudah saya simpan lama, tapi salahmu sendiri punya anak sakit-sakitan. Kamu pikir kami ini puskesmas? Potong Bu Hajah tajam, matanya menyala, nadanya menusuk sampai ke tulang. Kamu tahu betapa malunya kami kalau orang-orang tahu menantu kami jual perhiasan keluarga? Apa kata warga desa nanti? Dari pintu, Pak Haji Mahfud muncul, mengenakan sarung dan peci. Baru saja selesai salat maghrib, wajahnya mengeras saat melihat kekacauan itu. Ada apa ribut-ribut? Ini Pak Haji, Bu Hajah, menunjuk Aisyah. Dia diam-diam jual gelang Arif di toko emas dekat pasar. Nama kita bisa jatuh. Apa orang-orang akan percaya kita, keluarga terpandang, kalau menantunya jual-jual warisan suami sendiri? Pak Haji menatap Aisyah tajam. Benar itu? Aisyah mengangguk perlahan. Saya minta maaf ayah. Saya tidak ingin memalukan siapa-siapa. Tapi Fikri butuh obat. Dia menggigil semalaman. Saya tak punya uang. Kenapa tidak bicara baik-baik? Kata Pak Haji datar. Saya sudah bicara bulan lalu, jawab Aisyah, hampir tak terdengar. Tapi ayah bilang itu urusan saya. Kalimat itu menjadi percikan terakhir. Bu Hajah menunjuk keluar rumah. Keluar. Kamu dan anakmu keluar dari rumah ini, malam ini juga. Kami sudah cukup bersabar. Aisyah menegang. Bu, malam sudah gelap. Fikri masih demam tinggi.
Saya tidak peduli, kamu sudah mempermalukan kami. Dan saya tidak akan biarkan rumah ini dicemari oleh perempuan miskin yang tak tahu malu. Pak Haji hanya berdiri, tidak mengucap sepatah kata. Wajahnya dingin. Ia menatap Aisyah seolah menatap batu, bukan manusia. Tak ada rasa iba, tak ada empati. Hanya keputusan keras yang keluar dari bibirnya. Kamu pergi. Malam ini, Aisyah menggenggam tangan Fikri yang lemas. Anak itu setengah tertidur. Kulitnya masih panas, napasnya berat. Ia menatap kedua wajah yang dulunya ia panggil orang tua. Kalau ini keputusan ayah dan ibu, saya akan pergi. Tapi tolong izinkan saya bawa sedikit makanan untuk Fikri. Bu Hajah tertawa sinis. Kamu pikir ini rumah singgah? Sana keluar. Sopir akan antar kamu, tapi hanya sampai tepi desa. Setelah itu, terserah kamu mau hidup atau mati. Tak sampai 15 menit kemudian, Aisyah dan Fikri sudah di dalam mobil tua milik keluarga. Ia membawa hanya satu tas kecil berisi pakaian anaknya, sebotol air mineral, dan selembar kain sarung bekas. Tak ada selimut, tak ada bekal makanan. Sepanjang perjalanan, Fikri meringkuk dalam pelukan ibunya. Tubuhnya masih demam, matanya sayu, bibirnya kering. Sopir tua yang biasa dipanggil Pak Gito hanya diam. Ia tak berani membantah perintah majikan. Setiba di pinggir hutan, tepat di batas desa yang sepi dan sunyi, Pak Gito menghentikan mobil. Bu, saya ikut sedih. Tapi saya cuma sopir, saya cuma disuruh. Ucapnya dengan nada menyesal. Saya menatap lelaki tua itu. Saya tahu, Pak Gito, terima kasih sudah antar kami dengan baik. Ia turun dari mobil, menggendong Fikri dengan hati-hati. Angin malam mulai menusuk kulit. Hutan di depan mereka gelap dan pekat. Tak ada rumah, tak ada penerangan. Hanya suara serangga dan dedaunan yang berbisik bersama angin. Mobil pun meninggalkan mereka. Aisyah berdiri mematung, memeluk anaknya erat. Ia melangkah perlahan, masuk ke dalam kegelapan, mencari sudut manapun yang bisa dijadikan tempat berteduh malam ini. Langit makin gelap, bintang mulai muncul satu-satu, tapi tak ada cahaya secantik apapun yang bisa menenangkan hati seorang ibu yang diusir bersama anaknya yang sedang sakit, hanya karena kemiskinan. Di antara suara malam, Aisyah berbisik di telinga anaknya yang mulai tertidur lemas. Maafkan ibu nak, ibu tidak bisa beri rumah yang layak. Tapi ibu janji, selama ibu masih bernapas, kamu tidak akan sendiri. Lalu, ia bersujud di atas tanah, berdoa dalam hati, air matanya membasahi tanah yang dingin dan keras. Ya Allah, Engkau Maha Melihat, hanya Engkau yang tahu isi hatiku. Jika malam ini menjadi malam terakhirku, jagalah anakku. Jika ini awal dari jalan panjang, tuntun aku, agar tidak salah melangkah. Dan malam pun menelan suara perempuan malang itu. Tapi, doa yang tulus tak akan pernah tertelan gelap, sebab langit selalu mendengar apa yang bumi abaikan. Langit malam menggelap sempurna, awan menggantung rendah, seolah menahan tangis yang sebentar lagi akan pecah. Di tepi hutan yang sunyi, hanya ada Aisyah dan Fikri, berdua dalam gelap yang menusuk. Rintik hujan mulai turun, pelan tapi pasti. Malam berubah, semakin dingin. Daun-daun bergetar, tanah menjadi lembab, dan semak-semak di sekitar mereka mulai basah. Aisyah meringkuk di bawah pohon besar yang sedikit menaungi dari hujan, mendekap Fikri yang demamnya tak juga reda. Tubuh mungil, Fikri terasa panas seperti bara, keningnya lembab, napasnya sesak, dan bibirnya mulai membiru karena dingin. Aisyah membuka tas kecilnya, mengambil sarung bekas, lalu membungkus tubuh anaknya dengan hati-hati. Ia menempelkan pipinya ke dahi Fikri. Ya Allah, jangan ambil dia dari aku malam ini. Bisiknya lirih, nyaris tak terdengar. Air matanya jatuh satu-satu, bercampur dengan rintik hujan. Ia menahan isak, tak ingin Fikri mendengar. Tapi tangis itu tak bisa dicegah. Ia bukan menangis karena lelah fisik,
melainkan karena rasa bersalah sebagai ibu yang tak bisa memberi tempat aman untuk anaknya. Rintik hujan berubah menjadi gerimis deras. Angin semakin tajam. Petir menyambar jauh di kejauhan. Dan kilat menampakkan sekelebat bayangan hutan yang tampak lebih menyeramkan. Aisyah memejamkan mata, memeluk Fikri erat-erat, menutupi tubuh kecil itu dengan tubuhnya sendiri. Allah, Engkau tahu aku tidak punya siapa-siapa lagi, tapi aku yakin Engkau tidak tidur. Engkau melihat aku, Engkau mendengar tangisku. Suara hewan malam terdengar bersahutan. Suara kodok, jangkrik, dan kadang lolongan anjing hutan yang jauh, tapi tetap membuat merinding. Di sela tangis dan doanya, Aisyah hampir tak menyadari bahwa langkah kaki seseorang mulai mendekat dari balik semak-semak. Langkah itu berat dan perlahan. Namun, suara gesekan ranting terdengar jelas. Aisyah membuka matanya. Waspada, ia memeluk Fikri lebih erat lagi. Tubuhnya siap melindungi anaknya dari apapun. Dari balik gelap, muncullah sosok lelaki tua, mengenakan jaket lusuh, celana panjang yang penuh lumpur, dan memanggul senapan angin di bahunya. Di tangan kirinya tergantung seekor ayam hutan hasil buruan. Orang tua itu terkejut melihat dua sosok tergeletak di bawah pohon dalam keadaan kuyup. Ia segera mendekat, menyipitkan mata, memastikan apa yang ia lihat benar. "Assalamualaikum," ucapnya pelan. "Hati-hati." Aisyah mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata dan hujan. "Waalaikumsalam," jawabnya pelan, gemetar. Lelaki tua itu menatap mereka dengan prihatin. "Apa yang kamu lakukan di sini, Bu? Malam-malam begini, dengan anak kecil, dalam hujan seperti ini?" Aisyah tak langsung menjawab. Suaranya tercekat, tapi sorot matanya berkata lebih banyak daripada 1000 kalimat. Lelaki itu segera paham. Ia jongkok, menatap wajah Fikri yang tampak pucat dan tak bergerak banyak. "Anak ini panas," katanya. "Dia bisa kejang. Kalau terus begini, cepat, ikut saya. Gubuk saya tidak jauh dari sini." Aisyah ragu. "Tapi, Pak, saya tidak punya uang." Orang tua itu tersenyum tipis, menggeleng. "Saya bukan orang kota. Saya tidak hidup dari uang. Saya cuma tidak tega melihat kalian mati kedinginan di bawah pohon. Cepat, ikut." Dengan cekatan, ia melepaskan jaketnya dan memakaikan ke tubuh Fikri, lalu membantu Aisyah berdiri. Tubuh Aisyah menggigil, namun ia tetap memeluk anaknya. Kuat-kuat, mereka berjalan perlahan menyusuri jalan setapak yang becek dan gelap. Pak Dirman begitu namanya. Kelak diketahui membuka jalan dengan lampu senter kecil di tangannya. Sekitar 200 meter kemudian, terlihat sebuah gubuk kayu berdinding papan dan atap rumbia, berdiri di pinggir ladang kosong. Pak Dirman membuka pintu gubuknya. Di dalam, suasananya sederhana tapi bersih. Ada dipan bambu, lampu minyak yang menyala redup, serta tungku kecil di sudut ruangan. "Taruh anakmu di sini," katanya. Aisyah meletakkan Fikri di atas dipan. Anak itu menggigil. Tubuhnya berkeringat dingin. Pak Dirman segera mengambil baskom berisi air hangat dan kain lap. "Aku dulu mantri di kampung sebelum pindah ke sini. Sekarang cuma berburu buat hidup. Tapi masih bisa bantu kalau anak demam," jelasnya sambil mengompres dahi Fikri. Aisyah duduk di samping dipan. Matanya masih merah. Napasnya bergetar. "Terima kasih, Pak. Saya tidak tahu harus bilang apa." "Sudah. Diam dulu. Kamu butuh istirahat," jawab Pak Dirman lembut. Malam itu, hujan turun semakin deras. Tapi di dalam gubuk kayu itu, ada kehangatan baru. Bukan dari api atau selimut, melainkan dari tangan seseorang yang masih memiliki hati untuk menolong orang lain. Aisyah menangis lagi malam itu. Tapi kali ini, bukan hanya karena sedih, melainkan karena merasa diselamatkan. Ia memandang Fikri yang mulai tenang, lalu menenggoda ke langit-langit gubuk yang bocor di beberapa sudut. Dalam hati, ia berbisik,
Terima kasih. Ya Allah, Kau masih beri jalan. Bahkan di ujung dunia seperti ini. Dan untuk pertama kalinya, setelah malam-malam panjang yang menyiksa, Aisyah bisa memejamkan mata dengan sedikit rasa aman. Matahari pagi menerobos masuk melalui sela-sela dinding papan yang mulai lapuk. Udara di gubuk itu masih dingin, namun tidak menggigit seperti malam sebelumnya. Aroma kayu bakar dan teh hangat memenuhi ruangan kecil, menciptakan suasana yang tenang meski serba sederhana. Aisyah perlahan membuka mata. Matanya masih sembab. Ia segera menoleh ke sisi dipan bambu, tempat Fikri terbaring. Anak itu masih tertidur, tapi wajahnya tampak lebih tenang. Napasnya teratur. Demamnya mulai turun sejak Pak Dirman mengompres semalaman. Dengan hati-hati, Aisyah bangkit dari tikar tipis di lantai, lalu berwudu menggunakan air di kendi tanah liat. Ia gelar sajadah lusuh yang ditemukan Pak Dirman di pojok ruangan, lalu menunaikan salat subuh dengan penuh khusyuk. Di setiap sujud, ada doa yang ia bisikan. Tanpa suara doa seorang ibu yang tak pernah putus harap selesai salat. Aisyah menghadap ke jendela kecil gubuk itu. Di luar, embun masih menempel di daun-daun, dan sinar matahari mulai menyentuh pucuk pohon. Gubuk itu memang reot dan nyaris roboh jika diterpa angin besar. Tapi pagi itu terasa hangat karena adanya harapan kecil yang mulai tumbuh. Pak Dirman muncul dari belakang gubuk dengan sebaskom air bersih. Ia tersenyum melihat Aisyah sudah bangun. "Bagaimana Fikri?" tanyanya sambil meletakkan baskom. "Alhamdulillah, demamnya turun sedikit." "Pak, dia tidur lebih nyenyak," jawab Aisyah. Suaranya pelan, tapi penuh syukur. Pak Dirman mengangguk, lalu duduk di bangku kayu dekat tungku. Ia mulai menyiapkan bubur dari beras merah yang ia simpan dalam kaleng besi. Dia harus makan nanti, biar cepat pulih. Aisyah segera membantu. Tanpa diminta, ia meniup api di tungku, menambah kayu bakar, lalu mencuci sayuran yang tergantung. Di dapur kecil itu, meskipun keadaannya jauh dari nyaman, Aisyah tak pernah mengeluh. Hari-hari pun mulai bergulir perlahan. Setiap pagi, Aisyah membersihkan gubuk, memasak, dan mencuci pakaian mereka di sungai kecil dekat ladang. Siangnya, ia membantu Pak Dirman menjemur hasil buruan, mengelap peralatan, atau sekadar menemani beliau berbincang Fikri. Meski masih lemah, mulai bisa duduk. Wajahnya tak lagi sepucat dulu, dan senyumnya kembali muncul perlahan. Di sela waktu luangnya, Aisyah tetap istiqomah beribadah. Ia mengajarkan Fikri mengaji huruf hijaiyah, meski hanya berbekal potongan kertas yang digambarnya sendiri. Ia menghafalkan surat-surat pendek, dan setiap malam, suaranya yang melantunkan doa memenuhi gubuk kecil itu dengan ketenangan. Pak Dirman, yang awalnya terlihat seperti pemburu biasa, perlahan membuka siapa dirinya sebenarnya. "Aku dulu tinggal di kota, jadi dokter umum di rumah sakit swasta," katanya suatu sore ketika Aisyah sedang menjemur pakaian. "Tapi dunia kedokteran, terlalu banyak godaan, banyak uang, tapi sedikit ketulusan. Aku lelah, jadi aku tinggalkan semuanya dan pilih hidup di sini." Aisyah terdiam sejenak, lalu berkata, "Tapi Bapak masih menolong kami, meski kami tidak bisa membalas apa-apa." Pak Dirman tertawa kecil. "Kebaikan itu tidak harus ditukar. Jika semua orang menolong hanya untuk dibalas, maka dunia ini tidak akan pernah tenang." Kata-kata itu menancap di hati Aisyah. Ia menggong pelan, lalu tersenyum. Ia merasa, meski hidup membuangnya jauh dari kenyamanan, Allah tetap kirimkan orang baik di saat yang paling tepat. Setiap malam, Aisyah duduk di dekat dipan Fikri, membacakan cerita dari ingatannya. Ia menceritakan kisah-kisah Nabi, cerita para sahabat, dan kisah perjuangan orang-orang saleh yang tabah dalam kesulitan. Ia ingin Fikri tahu bahwa menjadi miskin bukanlah aib, dan menjadi sabar adalah kekuatan yang sesungguhnya. "Bu,
Nanti kalau kita sudah sembuh dan kuat, kita ke kota. Ya? Tanya Fikri suatu malam. Aisyah tersenyum, membelai rambut anaknya. Insya Allah nak, tapi kita ke kota bukan untuk kaya. Kita ke kota supaya bisa bantu orang lain seperti Pak Dirman bantu kita. Fikri mengangguk pelan. Matanya berbinar meski masih terlihat lelah. Pak Dirman yang duduk tak jauh dari mereka hanya tersenyum. Ia melihat bagaimana cinta dan keikhlasan bisa tumbuh bahkan dari luka terdalam. Ia tahu, Aisyah bukan wanita biasa. Hatinya kuat. Meski badannya kurus dan langkahnya lemah, ia seperti bunga liar yang tumbuh di tanah keras, tapi tetap mekar. 1 bulan berlalu. Fikri sudah bisa berlari-lari kecil di halaman gubuk. Wajahnya lebih segar, tubuhnya mulai mengisi. Aisyah pun tampak lebih sehat. Wajahnya bersih, matanya jernih, dan suaranya tidak lagi gemetar. Meski hidup mereka belum berubah secara materi, namun hati mereka telah dipenuhi dengan ketenangan yang mahal harganya. Aisyah masih menyimpan 1 gelang kecil dari Arif yang belum sempat dijual. Ia simpan di dalam lipatan sarung sebagai kenangan terakhir dari suaminya. Setiap malam, ia mencium benda itu dan berdoa untuk arwah Arif agar tenang di sisinya. Ya Allah, Engkau maha membolak-balikan hati manusia. Jika ini ujianmu, aku rida. Jika ini jalanmu, aku akan terus berjalan. Tapi jika suatu hari Engkau izinkan aku dan anakku kembali berdiri, izinkan pula kami jadi penolong bagi orang lain. Doanya melangit, menyatu dengan suara malam dan desir angin yang menyapa dinding gubuk. Dan di antara dua doa yang dipanjatkan tanpa pamrih, langit mencatat semuanya. Sebab, bagi orang-orang yang sabar, kesederhanaan bukan akhir. Ia adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Rumah megah Pak Haji Mahfud kini tak lagi seramah dulu. Pekarangan yang dulunya selalu dipangkas rapi, mulai dipenuhi rumput liar. Lantai marmer yang dahulu mengilap, kini mulai kusam. Bahkan, suara azan dari musola kecil di samping rumah jarang. Karena Pak Haji lebih banyak mengurung diri sejak 2 bulan terakhir. Hari-hari yang dulu penuh tawa tamu dan keramaian arisan Bu Hajah kini berubah menjadi sepi. Pintu pagar jarang terbuka. Gerbang besi berkarat sedikit demi sedikit, seperti simbol perlahan rapuhnya segala yang pernah mereka banggakan. Musibah datang tidak sekaligus. Ia datang satu persatu perlahan, namun menghantam tepat di jantung. Sawah yang selama bertahan-tahan menjadi ladang penghasilan utama, tiba-tiba terserang hama. Padi gagal panen, bahkan pupuk mahal dan tim teknisi pertanian dari kota tak mampu menyelamatkan tanaman mereka. Beberapa petani penggarap kabur karena takut tidak dibayar, dan Pak Haji terpaksa menjual traktor tua hanya untuk menutupi kerugian. Tak sampai 2 minggu setelahnya, kontrakan milik mereka di pinggir desa terbakar. 6 pintu habis dilalap api. Polisi menyimpulkan korsleting listrik sebagai penyebab. Tapi, dalam hati Pak Haji yakin, ini bukan sekadar musibah biasa. Ketika masalah ekonomi datang bertubi-tubi, kesehatan pun ikut diguncang. Bu Hajah, Rukayah, jatuh sakit. Awalnya hanya batuk dan pusing ringan, namun semakin hari, tubuhnya melemah drastis. Ia kehilangan nafsu makan, sering mengigau malam hari, bahkan tubuhnya mulai membiru di beberapa bagian. Pak Haji membawa istrinya ke rumah sakit terbaik di kota. Dokter spesialis pun didatangkan. Tapi hasilnya nihil, tidak ada yang bisa menjelaskan apa penyakitnya. Tes laboratorium menunjukkan hasil normal, tapi tubuh Bu Hajah seperti kehilangan ruh layu dan membusuk dari dalam. Ini bukan sakit medis, Pak Haji, bisik Bu Sari, pembantu yang masih tersisa, suatu malam saat memapah Bu Hajah ke kamar mandi. Ini seperti ada yang gak beres, namun Pak Haji yang dulu sangat percaya pada logika dan ilmu, menyangkal. Jangan ngomong yang aneh-aneh. Semua ini ujian, bukan karena hal mistis. Tapi malam-malam Pak Haji mulai berubah. Bisa setiap memejamkan mata,
selalu muncul wajah Arif anak semata wayangnya dalam mimpi. Tapi wajah itu tidak lagi damai. Mata Arif merah dan berlinang darah. Mulutnya hanya mengucap satu kata, "Kenapa ayah buang istri dan anakku?" Pak Haji terbangun dengan peluh dingin. Nafasnya tercekat. Ia melirik ke sebelah. Tempat Bu Hajah berbaring kaku seperti mayat hidup. Matanya melotot kosong. Mimpi itu datang setiap malam. Bahkan lebih parah, kini suara tangisan bayi dan anak kecil mulai terdengar di dalam rumah saat dini hari. Dinding-dinding rumah bergetar sendiri. Lampu sering mati meski listrik tidak bermasalah. Pak Haji mencoba memanggil Ustadz untuk ruqyah. Tapi baru saja Ustadz masuk halaman, tubuhnya gemetar dan meminta pulang. "Maaf Pak Haji, saya nggak sanggup. Ini rumah, ada energi yang menolak saya masuk." Kabar buruk tak berhenti di sana. Pembantu-pembantu mereka satu persatu mengundurkan diri. Alasannya selalu sama, sering diganggu. Tidak tahan dengan suasana rumah yang mencekam. Dan bisikan-bisikan dari kamar atas yang tak berpenghuni. Warga desa yang dulu segan dan menghormati keluarga Pak Haji mulai menjauh. Anak-anak dilarang bermain di dekat rumah itu. Beberapa warga bahkan turang-turanggan mengatakan bahwa rezeki Pak Haji seret karena terlalu pelit, terlalu sombong. Rumah besar, tapi pintu tertutup buat orang miskin. "Tuh lihat, sekarang malah jadi rumah angker," bisik salah satu warga saat lewat. Pak Haji mendengarnya, tapi tak bisa membalas. Ia hanya duduk di teras rumah yang semakin sepi, wajahnya kuyu. Tubuhnya makin kurus. Ia tak lagi pakai baju koko atau sarung mahal. Ia lebih sering mengenakan kaos lusuh dan sandal jepit. Matanya kosong, seperti seseorang yang kehilangan arah di suatu malam Jumat. Ketika hujan turun deras dan petir menyambar tanpa ampun, Pak Haji kembali bermimpi. Kali ini berbeda. Ia berada di sebuah tanah lapang, penuh kabut. Di depannya berdiri Arif, memeluk Fikri kecil, sementara Aisyah berdiri di samping mereka. Wajahnya bersinar, matanya penuh air mata. Arif menatap Pak Haji, lalu berkata, "Kalian cabut aku dari mereka, maka kini satu persatu akan dicabut darimu." Pak Haji terbangun dengan jeritan panjang. Ia berlari ke kamar mandi, melihat wajahnya di cermin, matanya cekung, kulitnya kusam, dan di belakangnya bayangan Arif muncul sesaat, lalu menghilang. Tubuh Pak Haji gemetar. Ia terduduk di lantai kamar mandi, menangis tanpa suara. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar takut. Bukan takut miskin, tapi takut ditinggalkan oleh segalanya. Esok paginya, ia duduk di ruang tamu yang hampa. Di depannya, kursi-kursi mewah yang dulu dibeli mahal, kini hanya jadi saksi sunyi. Ia menatap foto besar keluarganya di dinding. Ada Arif, ada dirinya dan Bu Hajah. Tapi tidak ada Aisyah, tidak ada Fikri. "Kenapa dulu aku buta ya Allah?" lirihnya sambil menutup wajahnya dengan tangan gemetar. Suara azan subuh berkumandang jauh dari masjid desa, tapi suara itu seperti tak sanggup menembus dinding rumah Pak Haji. Rumah itu kini bukan lagi tempat tinggal, melainkan tempat azab yang perlahan-lahan mencabut semua yang pernah dimiliki, satu persatu, tanpa bisa dicegah. Matahari pagi bersinar hangat di pinggir desa, menyinari sebuah bangunan sederhana, berdinding bata dan atap seng. Klinik kecil itu tak mewah, tapi bersih dan tertata rapi. Di depannya, tergantung papan kayu bertuliskan, "Klinik Kesehatan Umum, Praktek Pak Dirman." Aisyah menyapu halaman depan dengan senyum ringan di wajahnya. Mengenakan seragam putih sederhana dan jilbab polos, ia tampak segar dan tenang. Tangannya cekatan, gerak tubuhnya luwes. Sekilas, siapapun yang melihat tak akan menyangka bahwa perempuan itu pernah hidup di bawah hujan di tepi hutan, memeluk anak demam tanpa selimut dan atap di dalam klinik. Fikri sedang belajar menulis bersama Pak Dirman, yang kini sudah dianggap seperti kakek sendiri. Wajah Fikri cerah, pipinya kemerahan sehat, dan matanya memancarkan rasa ingin tahu yang hidup. Tubuhnya pun tumbuh lebih kuat,
berisi, tak lagi kurus dan rapuh. Selama beberapa bulan terakhir, setelah kesehatan Fikri pulih sepenuhnya, Aisyah memutuskan membantu Pak Dirman membuka layanan kesehatan murah untuk warga desa. Klinik kecil itu dibangun dengan bantuan warga yang dulu pernah merasa berutang budi pada Pak Dirman. Dan kabar tentang kebaikan Aisyah pun mulai menyebar pelan-pelan. Warga yang dulu memandangnya sebelah mata, kini menyapanya dengan hormat. "Bu, Aisyah, terima kasih ya, sudah bantu obati anak saya minggu lalu. Sekarang dia sudah bisa sekolah lagi," kata seorang ibu muda yang datang pagi itu, menyerahkan telur ayam kampung sebagai tanda terima kasih. Aisyah tersenyum. "Alhamdulillah, Bu. Semoga sehat terus ya." Hari-hari di klinik berjalan damai. Tapi pagi itu, langit tampak berbeda. Awan mendung tipis mulai menggantung, dan suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Tak lama kemudian, sebuah mobil tua berhenti di depan klinik. Dari dalam, keluar seorang lelaki tua yang dipapah oleh sopirnya. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan sorot matanya lelah. Itulah Pak Haji Mahfud. Wajahnya berubah jauh dari terakhir kali warga melihatnya di masjid sekarang, lebih seperti beang-beang dari kejayaannya dulu. Dari dalam ruang depan, Aisyah yang sedang menyapu halaman menoleh, dan tubuhnya seketika menegang. Matanya terpaku pada sosok lelaki yang dulu pernah mengusirnya ke tepi hutan di malam hujan. Wajah itu tak asing, getar di dadanya muncul tiba-tiba, tapi ia tidak melangkah mundur. Pak Dirman segera menyambut, menyadari siapa tamunya. "Pak Haji, monggo, silakan." Masuk. Pak Haji hanya mengangguk lemah. Matanya menatap Aisyah sesaat lama dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Seperti seseorang yang tak yakin apakah yang ia lihat itu nyata atau mimpi buruknya yang terus berulang. Aisyah menunduk sopan. "Silakan duduk, Pak Haji. Saya ambilkan air hangat." Pak Haji menelan ludah. Suaranya serak. "Aisyah, itu kamu?" Aisyah hanya tersenyum tipis. "Iya, Pak, saya bantu di sini sekarang." Pak Haji menatapnya lama, matanya mulai berkaca-kaca, namun ia terlalu kaku untuk langsung bicara. Di ruang belakang, Fikri berlari kecil hendak menghampiri ibunya. Tapi begitu melihat lelaki asing di kursi tunggu, ia berhenti. Wajahnya bingung. Ia memandang Pak Haji, seperti orang asing, seperti seseorang yang tak memiliki ikatan apapun dengannya. Pak Haji mencoba tersenyum pada Fikri. "Nak, kamu Fikri?" "Ya." Fikri hanya menunduk. Ia berdiri di samping Aisyah, memegangi baju ibunya. "Fikri, ini kakek," ujar Pak Haji perlahan. Tapi Fikri hanya mengangguk sopan, lalu tetap diam. Dalam hatinya, kata kakek tidak punya makna. Ia tak pernah mengenal sosok itu sebagai keluarga. Yang ia tahu, kakeknya adalah Pak Dirman, orang yang menggendongnya di tengah hujan, yang mengompresnya saat demam, yang mengajarinya huruf demi huruf. Seketika dada Pak Haji terasa nyeri. Ia seperti ditusuk dari dalam. Anak kecil itu, cucunya sendiri, menatapnya seperti menatap seorang pasien biasa. Tak lama, seorang perempuan tua turun dari mobil, digandeng oleh pembantu baru. Wajahnya pucat dan tubuhnya lemah. "Itu Bu Haya." Meski tubuhnya sakit, sikapnya belum berubah. Melihat Aisyah di balik meja resepsionis, ia langsung berdesis. "Astagfirullah, tempat ini dikelola olehmu rupanya." Tak heran, baunya seperti tanah becek. Pak Dirman keluar dari ruang periksa, dan dengan suara tenang namun tegas berkata, "Bu Hajah, mohon jaga ucapan. Tempat ini berdiri dari niat baik dan doa. Tidak ada yang lebih harum dari ketulusan." Bu Hajah terdiam, tapi wajahnya tetap mencibir. Ia menatap Pak Haji yang duduk lemas. "Apa gunanya kesini? Klinik reot begini mau sembuhkan apa? Ini rumah sakit." Namun Pak Haji menggeleng pelan. "Cukup Rukayah, cukup." Ia lalu menatap Aisyah lagi, tatapan yang kini penuh penyesalan. "Aku minta maaf Aisyah. Aku salah, aku buta. Aku
sudah kehilangan semuanya. Desa menatap Pak Haji dalam-dalam. Tak ada dendam di matanya. Hanya ketenangan yang diperoleh dari bertahan-tahan, memelihara sabar. Maaf, saya sudah berikan dari dulu. Pak, tapi luka. Butuh waktu untuk sembuh. Saya tidak ingin membalas. Saya hanya ingin anak saya hidup tenang. Itu saja. Pak Haji menunduk. Tangis yang tertahan selama berbulan-bulan akhirnya pecah di ruang kecil itu. Di pojok ruangan, Fikri masih berdiri memegang baju ibunya. Ia tak berkata apa-apa. Hatinya belum mengerti semua yang terjadi. Tapi ia bisa merasakan bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi, pertemuan yang seharusnya membawa bahagia. Tapi kini datang saat semuanya sudah terlambat. Dan di tengah suasana itu, jam dinding berdetak pelan. Waktu terus berjalan, tak bisa diulang. Tak bisa dibayar dengan tangis atau penyesalan. Hanya bisa diterima dengan dada yang lapang. Malam itu, begitu sunyi. Rumah megah milik Pak Haji Mahfud berdiri dingin di ujung desa. Gelap tanpa cahaya, sepi tanpa suara. Gerbangnya berkarat dan setengah tertutup. Sementara halaman depan dipenuhi ilalang tinggi dan daun-daun koring yang tertiup angin. Rumah itu, yang dulu menjadi simbol kemewahan dan kehormatan, kini hanya tinggal bangunan kosong yang ditinggalkan waktu di dalam. Di salah satu kamar luas yang berdebu, Bu Hajah Rukayah terbaring kaku, wajahnya pucat, mata tertutup rapat. Ia meninggal beberapa jam yang lalu, sendiri, tanpa ada yang mendampingi, tanpa ada tangan yang menggenggam atau telinga yang mendengar permintaan maaf yang tak pernah keluar dari mulutnya. Kematian itu datang seperti bayangan panjang yang lama dinanti, bukan sebagai pembebas, tapi sebagai penutup dari hidup yang penuh keangkuhan dan kekerasan hati. Tak ada yang tahu pasti kapan napas terakhirnya terhenti. Pembantu terakhirnya telah lama pergi, dan tetangga-tetangga sudah lama menjauh. Ketika kabar meninggalnya Bu Hajah tersebar ke desa, tidak ada yang datang. Tak satupun warga yang melayat, tak terdengar lantunan doa, tak ada tangisan pelayat, bahkan anak-anak pun tak diperbolehkan lewat depan rumah. Nama Pak Haji dan Bu Hajah telah lama tercoret dari hati masyarakat, bukan karena fitnah, tapi karena luka yang mereka goreskan sendiri kepada begitu banyak orang. Pak Haji, yang kini duduk di kursi roda, tak mampu berdiri mengantar jenazah istrinya. Tubuhnya lumpuh sejak sebulan lalu, tepat setelah ia jatuh di kamar mandi. Tapi, sesungguhnya, hatinya sudah lumpuh jauh lebih dulu. Lumpuh oleh penyesalan, oleh mimpi-mimpi buruk yang terus menghantui tiap malam, dan oleh tangis Arif yang masih terdengar di kepalanya setiap kali ia memejamkan mata. Ia menatap jenazah istrinya dari kejauhan. Matanya berkaca-kaca, tapi tak satu pun air mata jatuh. Seolah tubuhnya sudah terlalu kering untuk menangis. Rukayah, bisiknya lirih. Kita terlalu keras, kita terlalu tinggi kepala. Dan sekarang, kita sendiri. Jenazah akhirnya dimakamkan oleh beberapa orang petugas desa yang diupah, tanpa tahlil, tanpa pengantar. Hanya suara tanah yang menimbun tubuh yang tak sempat meminta maaf. Beberapa hari setelah pemakaman itu, rumah Pak Haji makin sunyi. Tak ada yang datang menjenguk. Anak-anak muda desa bahkan enggan menoleh ke arahnya. Pak Haji hanya duduk di kursi roda, menatap kosong keluar jendela, berharap waktu bisa diputar, berharap bisa mengatakan satu kata yang dulu terlalu berat. Iya, ucapkan maaf. Di kejauhan, di klinik kecil pinggir desa, Aisyah sedang menyiapkan makan malam. Fikri yang kini sehat dan mulai belajar membaca, membantu ibunya menyusun buku-buku kecil di rak. Suasana klinik itu hangat, penuh senyum dan syukur. Meski sederhana, tak ada keluhan yang keluar dari bibir Aisyah. Tak ada dendam yang ia pelihara. Bahkan, setelah semua yang dialaminya, ketika ia mendengar kabar bahwa Bu Hajah meninggal, ia hanya diam sejenak. Matanya berkedip, lalu tertunduk. Semoga Allah mengampuni beliau, katanya pelan. Tak ada kegembiraan, tak ada ucapan pantasan, atau
Biar tahu rasa, hanya doa dari hati yang telah lama ditempa oleh kesabaran. Pak Dirman yang duduk tak jauh darinya mengangguk pelan. Orang yang kuat bukan yang bisa membalas dendam, tapi yang bisa memaafkan meski tak pernah diminta maaf. Aisyah tersenyum kecil, lalu melanjutkan memotong sayur. Malam itu, setelah Fikri tertidur, Aisyah mengambil wudhu dan salat tahajud. Di atas sajadah lusuh yang sama, di bawah cahaya lampu minyak ia sujud lama. Di dalam doanya, Ayah menyubat nama yang dulu sangat menyakitinya. Mahfud, ya Allah, jika masih ada ampunan untuk beliau, maka beri ampun. Jika masih ada hidayah yang bisa turun, maka turunkanlah. Jangan engkau hukum seperti engkau menguji aku. Cukup aku yang engkau jadikan. Cukup aku yang engkau ajari tentang sabar dan ikhlas. Sementara itu, di rumah besar yang semakin kosong, Pak Haji menangis sendirian. Ia memandang ke jendela, ke langit malam yang kelam, berharap satu cahaya muncul, satu tanda bahwa Allah masih mendengarnya. Ia teringat saat Aisyah dan Fikri dibuang ke tepi hutan. Malam itu hujan, sama seperti malam ini. Tapi malam itu, ia merasa kini, ia bahkan tak bisa berdiri dari kursi rodanya. Ia mengangkat tangan gemetar ke arah langit-langit. Ya Allah, apakah masih ada ampun untuk orang seperti aku? Nama yang menjawabnya hanya suara angin yang lewat di sela-sela jendela retak. Tak ada suara, tak ada bisikan. Malam itu, langit sangat dingin, dan Pak Haji akhirnya tertidur di kursi rodanya. Tubuhnya terguncang oleh isak yang tak bersuara. Ia tidak tahu apakah esok masih bisa bangun. Tapi yang ia tahu, semua yang pernah ia banggakan sudah dicabut satu persatu: harta, kehormatan, pasangan, dan sekarang bahkan cucu pun tak lagi mengenalinya. Keadilan Allah tidak selalu datang dengan petir dan gempa. Kadang, ia datang dalam bentuk sepi, dalam bentuk penyesalan yang tak sempat ditebus, dalam bentuk wajah cucu yang tak lagi memanggil kakek. Dan Aisyah, perempuan yang dulu diinjak harga dirinya, kini berdiri tenang. Tidak tinggi di mata manusia, tapi sangat tinggi di sisi Allah. Ia tidak punya rumah mewah, tapi ia punya hati yang lapang. Ia tidak punya kekuasaan, tapi punya anak yang mencintainya dengan tulus. Ia tak membalas, tapi justru diangkat derajatnya, karena Allah tidak tidur. Dan doa dari tanah yang paling rendah bisa menggetarkan langit yang paling tinggi.